data, bahkan sampai di audit pun mereka turun ke olehan itu memang sama dengan apa yang saya laporkan. Tidak apa demabede katanya kan sini, bukan demabede. Dari masyarakatnya yang menilai bahwa difabel itu sama dengan masyarakat lain, bagaimana difabel juga bisa bersama-sama berkegiatan, baik itu keagamaan, kemasyarakatan lainnya, itu memang ada di olehan sejak lama. Awalnya pengalaman dari oleh saya itu beliau mengalami cacat mental. Ketika ibu dimintai surat keterangan akte kelahiran oleh Dispenduk, semua yang tercakup dalam kartu keluarga hanya boleh saya tidak muncul. Dari situ terus Dinas Dispenduk bertanya, mengapa kok bisa tidak muncul? Apakah ini tidak didata oleh pihak desa? Apakah tidak punya KTP? Dari pihak Dispenduk menyarankan bahwa semua yang tercatat orang yang cacat mental harus didata semua di seluruh desa, tidak hanya di RT saja, tingkat RT saja. Nah, ini jadi tugas pemerintah desa seperti itu. Usianya berapa Pak yang cacat mental itu? 58. 58 Pak. Dari dulu memang tidak ada pendataan dari desa itu? Belum Pak, belum. Enggak, dari pihak keluarga mungkin tidak mengusulkan atau gimana Pak? Ya itu Pak, itu kendalanya. Kemarin memang secara tidak sengaja memang kami tidak mengusulkan Pak, karena waktu itu ibu hanya berkepentingan untuk dirinya sendiri, karena waktu itu kan meminta surat akte kelahiran. Nah, akhirnya karena Dispenduk itu meminta kartu keluarga dan bule saya itu masuk ke data kartu keluarga, tidak muncul karena tidak punya KTP. Nah, dari inspirasi dari itu akhirnya muncul bahwa semua yang mengalami cacat mental harus didata dan harus punya KTP, seperti itu. Harapan Bapak terkait masalah sentuhannya pemerintah desa terhadap yang cacat mental itu Pak? Nah, harapan saya ini semua yang mengalami cacat mental itu harapan saya bisa disentuh oleh pemerintah, setidaknya memberikan perlindungan atau bantuan, ya semacam pendataan, termasuk kebutuhan ekonominya. Bisa menjawablah. Ya, kalau tidak tertib, siapa tidak? Aku bisa siapa nih? Pak Gunung repot. Ya itu maksudnya. Kemarin saya sendiri waktu kan ibu saya kan, mohon maaf, ibu saya yang mertua saya itu akan umroh. Terus dimintai akte kelahiran. Kan orang dulu kan tidak ada akte kelahiran. Banyak data-data yang termasuk dimintai kakak, termasuk bule saya itu masuk kakaknya ibu. Terus di Dispenduk tidak muncul, ada di kakak tapi tidak muncul namanya karena tidak ada KTP. Nah, ini penting bagi orang-orang yang cacat mental, kan tidak mungkin mendaftar untuk KTP lah. Itu dia untuk dirinya sendiri tidak bisa, apalagi mau daftar KTP. Itu ternyata setelah pengalaman dari bule saya itu semuanya muncul. Di daerah saya banyak kata janji seperti itu. Kalau tidak ditawarkan dia ditentukan, itu tugasnya sampean. Itu pun petugas Dispenduk sendiri yang bilang seperti itu. Karena di sini sudah mencakup desa inklusif. Kenapa sampean kok tidak didaftarkan? Ini termasuk kriteria defabel. Semua sudah berorang semuanya ya. Nanti akan kami ajukan ke Dispenduk. Kami pernah mendatangkan Dispenduk. Kantor desa sebenarnya. Sama kakak juga. Sekarang sudah tampung oleh ya, kita sangat diperlukan ya data-data yang baik. Insya Allah kalau sudah semuanya semuanya data terupdate datanya, insya Allah kami akan lanjutkan. Masyarakat
menjadi masyarakat yang aman, nyaman, ATM lah, ayam dan marem kalau di sini. Ya, setelah saya mengikuti dan mencerna dialektika yang ada di sini, saya melihat bahwasanya masyarakat yang ada di Desa Olean ini begitu kritis dan sangat mencerminkan bahwasanya desa ini memang benar-benar desa inklusif karena di situ juga ada pendapat dari mungkin beberapa perwakilan dari berbagai kalangan kayak gitu, dan tidak adanya diskriminasi kayak gitu. Jadi ide-ide yang dirangkum tadi itu begitu mewakili berbagai kalangan. Jadi saya sangat kagum ketika melihat bahwasanya ternyata ada loh desa yang mempunyai rasa toleransi yang tinggi dan juga memberikan ide-ide baru baik di jangka pendek maupun jangka panjang kayak gitu. Harapan ke depan, Mbak? Harapannya ke depan, ide ini tidak hanya ide yang diucapkan saja, tapi adanya keberlanjutan atau sustainable kayak gitu, karena pada saat ini adanya negara yang tangguh itu dimulai dari desa yang kuat dan juga desa yang kreatif. Jika kami mempunyai wawasan atau ide baru, kita sampaikan di sana. Dan tadi juga saya menyampaikan beberapa poin, akan tetapi untuk konsep kita tetap kembalikan kepada masyarakat. Kami juga berharap ada desa-desa yang meniru atau desa ini bisa menjadi desa role model bagi tetangga desa-desa yang lain kayak gitu. Kami dari Universitas Jember, kemudian asal kami sangat beragam dan juga dari jurusan yang beragam. Kami ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur. Untuk jurusannya kami ada yang dari rumpun Saintek maupun rumpun Soshum. Kalau rumpun Saintek ada yang dari teknik mesin, teknik sipil, kemudian ketika mengarah ke Soshum kami juga ada dari FISIP, dari FEB kayak gitu. Jadi kami mempunyai susunan dari struktur KKN yang terjun di sini begitu variatif karena dari asal atau dasar yang kami tekuni begitu beragam.